Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan kembali belajar tentang bilangan bulat. Materi ini merupakan materi matematika kelas 6 SD atau MI. Nah, kali ini kita akan fokus pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Mari kita mulai. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Dalam menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat, biasanya kita bisa menggunakan garis bilangan atau menggunakan gerakan langkah ke kanan dan langkah ke kiri, atau biasa juga menggunakan kancing berpasangan, kancing positif dan kancing negatif. Tetapi kali ini saya tidak akan menjelaskan bagaimana menggunakan cara-cara tersebut. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu cara yang bisa menjadi tambahan referensi bagi kita dalam melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Bagaimana caranya? Silahkan diperhatikan. Nah, untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, langkah yang bisa dilakukan adalah mengubahnya ke bentuk penjumlahan. Kemudian kita perhatikan bilangan yang akan kita jumlahkan tersebut. Apakah keduanya memiliki tanda yang sama atau berbeda? Jika tandanya sama, misalnya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka langsung saja jumlahkan. Lalu hasilnya mengikuti tanda dari soalnya. Kemudian jika tandanya tidak sama, maka yang dilakukan adalah mengurangkan bilangan yang besar dengan yang kecil. Kemudian hasilnya atau jawabannya akan mengikuti tanda bilangan yang besar. Agar lebih paham, kita langsung ke contoh soal berikut. Contoh yang pertama, 2 tambah 6. Nah, kita perhatikan bilangan 2 tandanya adalah positif. Kemudian bilangan 6 juga tandanya positif. Artinya kedua bilangan tersebut tandanya sama, berarti langsung saja dijumlahkan seperti biasa. 2 tambah 6 ya. 2 tambah 6 sama dengan 8. Sini kita perjelas ya, tanda jawaban mengikuti soal. Nah, karena soalnya keduanya tandanya positif, maka jawabannya juga harus positif. Jadi jawabannya adalah positif 8. Contoh berikutnya, negatif 2 tambah negatif 6. Jadi ini sudah berbentuk penjumlahan. Nah, di depan angka 2 ada tanda negatif. Begitu juga di depan angka 6 ada tanda negatif. Karena tanda keduanya sama, maka yang dilakukan adalah langsung menjumlahkan. Jadi yang kita jumlahkan 2 tambah 6. 2 tambah 6 hasilnya adalah 8. Bagaimana dengan tanda dari hasilnya? Jadi aturannya tanda jawaban mengikuti soal. Karena soalnya negatif, maka jawabannya juga harus negatif. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Negatif 3 tambah 4. Nah, kita perhatikan di depan angka 3 ada tanda negatif, sementara di depan angka 4 tidak ada. Berarti 3 adalah bilangan negatif dan 4 adalah bilangan positif. Artinya tandanya tidak sama. Kalau tandanya tidak sama, kita kurangkan bilangan yang besar dengan yang kecil. Jadi 4 dikurang 3, itu hasilnya adalah 1. Nah, kemudian tanda jawaban mengikuti tanda bilangan yang besar. Karena bilangan yang besarnya adalah 4, kita perhatikan 4 bilangan yang besarnya dan dia bertanda positif, maka jawabannya juga positif 1. Berikutnya
3 tambah negatif 4. Nah, 3 ini adalah positif dan negatif 4 ini adalah bilangan negatif. Jadi tandanya tidak sama. Karena tidak sama, maka kita kurangkan bilangan yang besar dengan yang kecil. Jadi 4 kurang 3 itu nilainya adalah 1. 4 kurang 3 sama dengan 1. Kemudian tanda jawaban mengikuti tanda bilangan yang besar. Bilangan yang besarnya adalah 4 yang bertanda negatif, maka tanda jawabannya juga harus negatif. Jadi jawabannya negatif 1. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya. 2 kurang 7. Nah, kita perhatikan ini bukan bentuk penjumlahan, maka kita ubah dulu ke bentuk penjumlahan seperti cara yang pertama tadi. Jadi 2 kurang 7 kalau kita ubah dalam bentuk penjumlahan bisa dituliskan 2 tambah negatif 7. Nah, selanjutnya bisa kita selesaikan dengan cara yang seperti sebelumnya. Nah, karena 2 tandanya positif sedangkan 7 tandanya negatif, berarti tandanya tidak sama. Karena tidak sama, kita kurangkan bilangan yang besar dikurang yang kecil. 7 kurang 2 hasilnya adalah 5. Tandanya mengikuti tanda bilangan yang besar, berarti mengikuti tanda 7. Ya, jadi jawabannya adalah negatif 5. Selanjutnya 2 kurang negatif 7. Nah, ini juga merupakan bentuk pengurangan, bukan penjumlahan. Jadi kita ubah. Cara mengubahnya langsung 2 tambah 7. Nah, kalau 2 tambah 7 ya langsung jawabannya adalah 9. Kalau mau diperjelas ya tandanya 2 adalah positif, tandanya 7 adalah positif. Jadi sama-sama tandanya sama, langsung dijumlahkan dan jawabannya mengikuti tanda soal. Jadi jawabannya positif 9. Contoh-contoh soal tersebut pada dasarnya sudah mewakili tipe-tipe soal yang biasa muncul dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini bisa jadi membingungkan bagi kalian. Tetapi kalau kalian banyak berlatih, maka saya yakin kalian pasti bisa dan tidak kebingungan lagi. Baik, demikian pembahasan kita kali ini. Di video bilangan bulat berikutnya akan ada materi tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat.